Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Syukur Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa belajar lagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, syukur Alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari tentang pengenalan Allah melalui ciptaannya dan melalui Al-Quran. Nah, sekarang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui pelantara wahyu, yaitu Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang indah supaya kita bisa lebih mengenal Allah dengan nama-namanya. Ya, jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, kalau kita mengenal teman kita karena kita melihat ada ciri-cirinya, matanya, hidungnya, rambutnya, warna kulitnya, ya. Nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan berbeda, yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari nama-nama itu Allah memiliki makna dengan sifat-sifatnya. Jadi kita dapat mengenal Allah. Begitu maha besarnya Allah. Nah, Asmaul Husna itu apa saja Ibu Guru? Nah, ini ya. Mungkin dari sebagian dari kalian yang sudah hafal, atau mungkin sebagian besar ya sudah hafal ya. Nah, ini contoh dari Asmaul Husna ya. Kalian sering membacanya. Ada yang memakai macam-macam lagu ya. Contohnya seperti ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir. Nah, itu mungkin sebagian dari Asmaul Husna yang Ibu bacakan. Nah, nanti kalian hafalkan ya. Boleh memakai nada yang mana? Ya, nas'aluka ya man huwallahu ladzi, atau ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam, boleh ya, silahkan saja yang mana. Yang penting kalian menghafalnya ya. Kita teruskan. Nah, ini salah satu nama Allah. Di pembelajaran kali ini kita akan mengenal 3 nama Allah. Yang pertama adalah Al-Basir. Nah, apa itu Al-Basir? Yaitu Allah Maha Melihat. Maha melihatnya Allah tidak dengan mata, seperti halnya makhluk. Ya, Allah mampu melihat apa saja sampai yang sekecil-sekecilnya. Tidak ada yang luput sekalipun dari pandangannya. Nah, ini ada ungkapan ya, bahwa semut hitam di atas batu hitam di dalam guha yang gelap gulita, Allah dapat melihatnya. Ya, kalau kita kan belum tentu bisa melihatnya. Nah, itu maha melihatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau kita melihat dengan mata, kalau Allah melihat
wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui, ya. Nah, di sini maha melihatnya Allah itu berbeda dengan kita, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contoh kasus di mana teman kita membicarakan kita misalkan. Nah, ingatlah sesungguhnya Allah maha melihat kita, apa yang diperbuat oleh kita. Maka kita harus menjaga diri kita dari perbuatan yang tercela karena Allah maha melihat segala sesuatu. Nah, ini ada sebuah kisah, ya. Ada seorang pengembala, seorang anak kecil pemuda, dia itu menggembalakan banyak sekali domba-domba, mungkin waktu itu hampir 100 lebih, ya. Nah, lalu ada seorang khalifah itu seorang pemimpin. Beliau itu melewati padang rumput itu dan dilihat begitu banyak domba-domba yang hanya dijaga oleh seorang pemuda itu. Lalu khalifah itu menguji anak tersebut. Kata khalifah itu, "Wahai engkau pemuda, aku membutuhkan seekor domba. Bisakah kau memberikannya kepadaku? Aku akan memberimu uang, ya, sebagai tanda penjualan." Kata pemuda tersebut, "Maaf tuan, sesungguhnya domba-domba itu bukan milik saya, ya, milik tetangga saya." Lalu khalifah itu menambah lagi uangnya berkali-kali lipat. Sampai akhirnya pemuda tersebut bilang, "Maaf, saya tidak bisa, itu bukan domba saya hanya dititipi." Lalu khalifah itu berkata, "Wahai pemuda, sesungguhnya tidak ada yang tahu, ya, padang rumput ini begitu luas. Kau bilang saja kepada pemilikmu bahwa salah satu dombamu dimakan oleh serigala atau hilang, ya, dan itu tidak akan apa-apa." Tapi kata pemuda itu menjawab, "Fa'ainallah." Di manakah Allah? Sesungguhnya Allah maha melihat kita itu adalah perbuatan yang dosa. Maka kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, perilaku kita, karena semuanya dilihat oleh Allah. Belajar malu karena malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu terhadap Allah, ya, malu berbuat maksiat di hadapan Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, selanjutnya adalah al-adl. Apa itu al-adl, Ibu Guru? Al-adl itu adalah Allah maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada Allah itu tidak melihat status, ya, tidak melihat kaya miskinnya, tidak melihat pangkat jabatannya, ya. Semuanya sama di hadapan Allah terkecuali yaitu ketakwaannya. Allah akan memuliakan seorang karena ketakwaannya. Ibu Guru, apa itu takwa? Kalian harus ingat, ya. Takwa adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Kalian harus ingat, ya, ini. Takwa adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah takwa, ya. Dan kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Salah satu orang yang bertakwa, ya. Nah, dalil ayat Al-Qur'an yang menyebutkan Allah itu Maha Adil. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, hati-hati. Di sini Allah menciptakan laki-laki, perempuan, anak-anak, nenek-nenek ya. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Ya. Nah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada bangsa pinter, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ya, Asia, ada suku Sunda, Batak, Jawa, ya. Semua itu diciptakan oleh Allah. Nah, yang terakhir yaitu Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Manusia membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Oleh karena itu disebut Al-Azim. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Berbeda dengan Allah. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Allah itu Maha Agung, ya. Allah tidak membutuhkan yang lain. Allah berdiri sendiri. Allah Maha mampu. Maka kita tidak boleh sombong, karena sombong itu hanya hak Allah, ya. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menciptakan bintang-bintang di langit adalah Allah. Yang meninggikan langit-langit adalah Allah, ya. Maka kita harus hanya boleh memuji Allah, ya. Nah, untuk tugas minggu ini, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Nanti di buku saja. Ya, di buku saja 5 soal, nanti difotokan dan dikirim ke WA grup. Apabila ada yang mengirimkan ke WA Japri, itu tidak akan dinilai ya. Nah, ini untuk tugas minggu ini, kerjakan soal yang sudah dilampirkan di slide sebelumnya yang barusan, lalu ditulis dengan jelas, jangan lupa diberi nama, lalu difotokan dan dikirim ke WA grup. Ya. Nah, yang kedua, hafalkan Asmaul Husna. Tidak usah dengan artinya ya. Boleh dilakukan yang seperti tadi yang Ibu contohkan, atau yang lainnya boleh ya. Untuk di tes minggu depan. Ya, ini untuk tes minggu depan ini jadi PR-nya menghafalkan Asmaul Husna. Mungkin dari Ibu untuk minggu ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.